Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Winda Purnamasari, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah instalasi dan konfigurasi port sentry. Nah, untuk port sentry ini nantinya itu akan membaca IP pada klien atau attacker yang melakukan port scanning. Di sini saya menggunakan topologi sebagai berikut, yaitu 2 klien dan 1 server. Nah, klien ini itu terhubung ke server. Servernya memiliki IP 192.168.43.2. Nah, untuk klien 1 itu IP-nya 192.168.43.235. Sedangkan untuk klien 2 itu IP-nya 192.168.43.236. Di sini kita langsung saja ke Ubuntu-nya. Kita lakukan tes ping terlebih dahulu di klien 1 dan 2 ke server. Di sini kita ping IP server. Ini berhasil. Kemudian pada klien 2 juga kita lakukan ping ke server. Ini juga berhasil. Nah, untuk klien 2 ini kita coba ping klien 1. Nah, di sini juga berhasil. Selanjutnya kita lakukan instalasi dan juga konfigurasi port sentry. Nah, di sini kita terlebih dahulu update repository yang ada di Ubuntu dengan perintah apt get update. Nah, kalau sudah, ini kita langsung saja install port sentry dengan menjalankan perintah apt get install port sentry. Nah, ini kalau muncul tampilan seperti ini, kita langsung enter. Maka instalasi akan dilanjutkan. Nah, setelah sudah melakukan instalasi port sentry, selanjutnya kita lakukan konfigurasi port sentry dengan mengedit file. Dengan mengedit file portsentry.conf menggunakan perintah nano spasi /etc /portsentry.conf. Nah, di sini itu kita rubah pada bagian blok UDP dan TCP-nya. Di sini kan 0, itu kita rubah menjadi 1 untuk memblok jika terjadi scanning port pada TCP dan juga UDP. Kita edit file di sini itu untuk blocking serangan dengan menggunakan TCP wrappers.
Ini sudah tidak ada lagi yang diubah, hanya ini. Kemudian kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Dan kita juga edit file pada portSentry.ignore.static menggunakan perintah nano spasi /etc/portSentry.ignore.static. Nah, di sini itu kita masukkan atau kita isi dengan IP yang tidak ingin terdeteksi atau tidak ingin kita blokir oleh portSentry. Nah, di sini yang tidak kita blokir itu klien 2. Jadi nantinya klien 2 itu dapat melakukan koneksi ke server. Di sini kita isikan saja IP dari klien 2. Seperti ini. Kemudian kita save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Dan juga kita lakukan konfigurasi untuk memilih mode TCP UDP-nya ketika dideteksi oleh portSentry itu dengan perintah nano spasi /etc/default/portSentry. Nah, di sini ini TCP modenya ini kita ubah menjadi ATCP. Kemudian untuk UDP modenya ini kita ubah menjadi AUDP. Ini maksudnya adalah menggunakan Advanced TCP atau UDP port. Kemudian kita save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian kita inisialisasi daemon dengan perintah /etc/init.d/portSentry restart. Kemudian kita aktifkan portSentry dengan perintah systemctl restart portSentry. Jika sudah, kita jalankan perintah tail-main-f/var/log/ses-log. Nah, ini tuh untuk melihat status portSentry. Ini di sini portSentry is now active and listening. Ini kita Ctrl C saja. Selanjutnya kita lakukan nmap localhost untuk melihat port mana saja yang dibuka. Nah, di sini terdapat FTP, SSH, Telnet, domain, dan lain sebagainya. Dan di sini kita langsung saja coba melakukan nmap pada klien 1. Ini kita nmap ke server. Kemudian klien 2 juga kita nmap ke server. Pada klien 2 ini nmap itu berhasil karena klien 2 ini kan tadi IP-nya 192.168.236. Nah, itu IP-nya kita masukkan pada ignore static yang tidak kita blokir. Jadi, klien 2 ini aksesnya masih bisa. Sedangkan untuk klien 1, coba kita lihat. Nah, di sini lama itu biasanya tidak bisa. Untuk memastikan kita cek pada server.
Itu kita root min-n. Nah, di sini muncul IP dari klien 1 yang terblokir. Ini coba pada klien 1 kita lakukan ping ke server. Nah, ini tidak bisa. Kita coba lakukan nmap kembali. Nah, ini tidak bisa karena klien 1 itu diblokir. Kemudian pada server kita cek juga IP yang terblokir itu dengan menggunakan perintah nano /etc/host.ini. Nah, di sini IP dari klien 1 itu terblokir secara otomatis. Ini kita Ctrl X saja. Nah, kemudian untuk memblokir attacker atau klien yang melakukan nmap itu kita bisa menggunakan cara lain dengan blocking menggunakan IP tables. Nah, itu yang pertama, kita hapus IP yang diblok atau uncomment pada file hostden ini tadi. Ini kita beri tanda pagar atau kita uncomment. Kemudian kita save. Kemudian kita hapus juga rule di root min-n dengan perintah root del min-host IP dari yang terblokir tadi, yaitu klien 1. Kemudian reject. Kita coba lihat lagi apakah rule-nya sudah terhapus atau belum. Nah, di sini rule-nya yang terblokir tadi sudah terhapus. Kemudian kita edit file konfigurasi pada portsentry.conf. Nah, di sini kita hilangkan tanda komen, kita hilangkan tanda pagar pada kill root IP tables drop ini. Kemudian kita beri tanda pagar pada kill hostdeny. Tanda pagar ini itu untuk memfilter IP host penyerang ketika tertangkap melakukan scanning port pada jaringan. Kemudian kita save. Dan kita lakukan restart. Kemudian kita coba melakukan nmap pada klien 1. Pada klien 1 ini kita coba lakukan nmap ke server. Jika menggunakan metode TCP wrapper tadi berhasil, maka seharusnya menggunakan IP tables ini juga berhasil. Lakukan nmap 43.2. Kemudian kita juga lakukan nmap ke server di klien 2.
Ini kita nmap -s. Nah, pada client 2 ini berhasil karena client 2 kita izinkan atau client 2 ini tidak terblokir. Dan kita lihat pada client 1. Nah, pada client 1 ini tidak bisa. Nah, ini client 1 diblokir oleh port sentry. Kemudian kita pada server kita cek informasi pada file ignore, history, dan juga blog. Sini kita cek file blog etcp menggunakan perintah nano /var/lib port sentry. Nah, di sini client 1 dengan IP 192.168.43.25 itu terblokir. Di sini. Nah, ini terblokir. Kemudian kita juga lihat pada file historinya. Pada history ini juga terdapat riwayat client 1 melakukan nmap atau port scanning. Nah, itu diblokir oleh server. Setelah itu kita coba lihat pada ignore file. Itu menggunakan perintah nano /etc/port sentry/portsentry.ignore. Nah, di sini terdapat IP yang tidak ingin kita blokir secara otomatis, yaitu IP-nya client 2 dengan IP 192.168.43.2036. Sekian langkah-langkah instalasi dan konfigurasi pada port sentry. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bicara dan juga langkah-langkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.